Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman. Baiklah, hari ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil presentasi kami. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Gektariani dan satu lagi rekan saya yang bernama Fazila Tusabiroh. Baiklah, hari ini kami akan menyajikan materi mengenai audit forensik, yaitu mengenai forensic and investigated accounting case approach. Nah, yang pertama yaitu ada management fraud within the purchase, payable and payment system, atau kecurangan manajemen pada pembelian, utang usaha dan sistem pembayaran. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu mengenai apa itu audit. Nah, audit itu sendiri dilakukan oleh orang yang kompeten atau independen. Nah, audit ini adalah proses yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran atas suatu laporan keuangan yang telah dikeluarkan. Hal ini dikemukakan oleh standar profesi akuntan pada tahun 2001. Nah, baiklah kita masuki masalah yang pertama mengenai kecurangan manajemen pada pembelian. Nah, kecurangan dalam siklus pembelian ini dapat dilakukan oleh karyawan itu sendiri. Perusahaan dari karyawan itu sendiri, yaitu baik dari karyawan perusahaan tersebut atau dilakukan oleh pihak pemasok. Mereka melakukan kerjasama antara kedua belah pihak untuk melakukan kecurangan yang disengaja. Nah, kecurangan karyawan dalam siklus pembelian ini dapat berupa yang pertama yaitu berpura-pura menjadi pemasok dan mengirim tagihan ke perusahaan. Nah, padahal sebenarnya karyawan tersebut tidak pernah sama sekali mengirimkan barang tersebut ke perusahaan, atau bisa kita katakan dengan pembelian fiktif. Yang kedua yaitu mendirikan perusahaan yang khusus didirikan hanya untuk memasok barang ke perusahaan kita. Jadi, perusahaan ini tidak memiliki konsumen lain selain kita. Yang ketiga yaitu membeli barang ke pemasok dan meminta pemasok untuk mengirimkan barang tersebut ke rumah si karyawan. Nah, sementara perusahaan akan menanggung biaya pembelian tersebut. Bisa dikatakan ini adalah pembelian jatuhnya ke pihak pribadi atau untuk pribadi karyawan itu sendiri. Yang terakhir yaitu karyawan berkolusi dengan pemasok untuk mendapat komisi atau tip di luar sepengetahuan manajer itu sendiri. Baiklah, saya Fazila Tusabiroh akan melanjutkan presentasi dari teman saya Ega Oktariani. Selanjutnya yaitu kecurangan karyawan dalam penjualan, pembelian, hutang, dan pembayaran sistem. Yang pertama yaitu kecurangan karyawan. Fraud dapat berbentuk apa saja seperti kecurangan, kejahatan kera putih, dan penggelapan. Penggelapan adalah konversi secara tidak sah untuk kepentingan pribadi. Harta benda yang secara sah berada di bawah pengawasan pelaku kejahatan. Ini merupakan tindakan kriminal dalam arti sempit. Kecurangan karyawan dan manajemen adalah rumput liar beracun yang tumbuh subur dalam sebuah iklim yang permisif, di mana benih-benih kecurangan dibantu bahkan diundang untuk tumbuh dan berkembang. Selanjutnya yaitu tanggung jawab dan wewenang. Yang pertama yaitu pencegahan kecurangan. Ini merupakan tanggung jawab manajemen. Auditor internal bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengevaluasi kecukupan dan keefektivitas langkah-langkah tindakan yang telah diambil oleh manajemen untuk memenuhi kewajiban tersebut. Yang kedua yaitu deteksi kecurangan. Auditor internal sebaiknya memiliki kecukupan pemahaman tentang kecurangan untuk dapat mengidentifikasikan adanya indikasi bahwa kecurangan mungkin telah terjadi. Yang ketiga yaitu investigasi kecurangan. Auditor hendaknya menentukan fakta-fakta yang berhubungan dengan seluruh investigasi kecurangan, yaitu menentukan apakah kontrol perlu diimplementasikan atau diperkuat, merancang pengujian audit untuk mengungkap eksistensi dari kecurangan yang sama di masa yang akan datang, membantu memenuhi tanggung jawab auditor internal untuk memelihara pemahaman yang cukup mengenai kecurangan. Selanjutnya yaitu deteksi dan pencegahan. Yang pertama yaitu dokumentasi. Investigasi kecurangan berbeda dari penugasan audit.
audit biasa di mana hasilnya harus mampu bertahan menghadapi penyelidikan dari pengadilan dan kemungkinan investigasi asuransi terkait pembayaran klaim. Yang kedua yaitu pelaporan kecurangan. Sebuah laporan tertulis pada saat pengambilan kesimpulan dari tahapan investigasi. Laporan tersebut hendaknya memuat seluruh temuan, kesimpulan, rekomendasi, dan tindakan perbaikan yang akan diambil. Yang ketiga yaitu wewenang. Auditor internal tidak dianggap bertanggung jawab atas kewajiban yang sebenarnya berada di tangan manajer, atau mencari wewenang untuk memenuhi kewajiban seperti itu. Yang keempat yaitu jika auditor ingin berhasil dalam mendeteksi kecurangan, mereka harus mengembangkan kewaspadaan yang tinggi mengenai bagaimana kecurangan dapat terjadi dan mengapa. Selanjutnya yaitu kecurangan manajemen dan penjualan, piutang, dan penerimaan sistem. Yang pertama yaitu kecurangan manajemen. Pengertian kecurangan manajemen pada umumnya dikenal dua tipe kesalahan, yaitu kekeliruan atau error dan ketidakberesan atau irregularities. Error merupakan kesalahan yang timbul sebagai akibat tindakan yang tidak disengaja yang dilakukan manajemen atau karyawan perusahaan yang mengakibatkan kesalahan teknis perhitungan, pemindah bukuan, dan lain-lain. Sedangkan irregularities merupakan kesalahan yang sengaja dilakukan oleh manajemen atau karyawan perusahaan yang mengakibatkan kesalahan material terhadap penyajian laporan keuangan. Jenis-jenis kecurangan manajemen. Yang pertama itu bribery, menawarkan, memberikan, menerima, atau meminta sesuatu yang bernilai untuk mempengaruhi tindakan pejabat. Yang kedua yaitu conflict of interest. Pegawai, manajer, atau eksekutif yang memiliki kepentingan ekonomi atau pribadi yang tidak diketahui atasannya dan merugikan perusahaan. Yang ketiga yaitu illegal gratuities. Pemberian atau hadiah yang merupakan bentuk terselubung dari penyuapan. Yang keempat yaitu skimming. Uang dijarah sebelum uang tersebut secara fisik masuk ke perusahaan. Yang kelima yaitu billing skema. Skema permainan dalam menggunakan proses billing atau pembebanan tagihan sebagai sasarannya. Yang keenam yaitu payroll skema. Skema permainan melalui pembayaran gaji dengan adanya pegawai atau karyawan fiktif. Yang ketujuh yaitu expense reimbursement skema. Skema permainan melalui pemalsuan cek yang dipalsukan bisa tanda tangan orang yang mempunyai kuasa mengeluarkan cek. Yang kedelapan yaitu check tampering. Skema permainan melalui pemalsuan cek yang dipalsukan bisa tanda tangan orang yang mempunyai kuasa mengeluarkan cek. Selanjutnya yaitu kecurangan manajemen. Yang pertama yaitu terdapat perbedaan angka laporan keuangan yang mencolok dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu tidak ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Yang ketiga tidak ada rotasi pekerjaan karyawan. Yang keempat pengendalian operasi yang tidak baik. Yang kelima situasi karyawan yang sedang dalam tekanan. Selanjutnya itu faktor-faktor pendorong terjadinya kecurangan manajemen. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama itu keserakahan, yang kedua kesempatan, yang ketiga kebutuhan, dan yang keempat itu pengungkapan. Kecurangan dalam penjualan. Yang pertama ada lapping, yang kedua konsumen fiktif, yang ketiga pencurian cek yang diterima dari konsumen, yang keempat konsumen yang sengaja membuat kredit macet. Kecurangan dalam piutang. Yang pertama itu resiko piutang, tujuan sistem pengendalian internal atas piutang, yang ketiga karakteristik sistem pengendalian internal atas piutang, dan yang keempat itu pengendalian internal atas piutang. Sekian presentasi dari kami, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi sedikit tentang penyampaian materi kami pada hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf atas penyajian presentasi kelompok kami.
Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.